Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan materi PPH 21. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dilan Ahyarjanto dengan NIM 2021 Lalu ada Eka Yuliana, lalu Nova Cahyani dengan NIM 2021 Lalu ada Esi Sitanggang dengan NIM 2021 Presentasi akan dimulai dari Eka Yuliana. Pajak penghasilan pasal 21. PPh pajak 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah minimum, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong PPh pasal 21. Pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 28 adalah wajib termasuk bentuk usaha tetap pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 28 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong pajak PPh pasal 21. 1. Pemberi kerja. 2. Bendahara. 3. Dana pensiun. 4. Orang pribadi. 5. Penyelenggaraan kegiatan. Selanjutnya Nova Cayanti. Yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Yang ketiga bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Yang keempat, peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Penghasilan. Objek pajak PPh pasal 21 tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap kepada bukan pegawai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Renaldi. Imbalan kepada peserta kegiatan. 7. Upah honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur. 8. Penghasilan berupa jasa produksi. 9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai. 10. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh pasal 21. 1. Pembayaran manfaat atau satuan asuransi dari perusahaan asuransi. 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. 5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap. Ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Setinggi-tingginya 6 juta rupiah per tahun atau 500.000 per bulan. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau penghitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan ditetapkan sebagai 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 2.400.000 rupiah per tahun atau 200.000 per bulan. Selanjutnya, Objek pajak yang dikenakan PPh 21 final. Objek pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut dan bersifat final berdasarkan PPh pasal 1 diantaranya pembayaran lain sebagai imbalan atau pembayaran sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau non-pegawai. PPh 21 ditanggung pemerintah. Insentif pajak DTP PPh 21 atau DTP adalah pajak ditanggung pemerintah.
atau pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Contoh soal penghisap dengan perhitungan PTGP. Alia adalah karyawati pada perusahaan PT ABC dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Alia merupakan pegawai di perusahaan Alia, menerima gaji Rp 7 juta per bulan. PT ABC mengikuti program pensiun dari BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai Rp70.000 per IHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Alia membayar iuran GHT setiap bulan sebesar 2% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan karyawan JKK dan jaminan kematian JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dari gaji dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Mei 2020, di samping menerima pembayaran gaji, Alia juga menerima uang lembur overtime senilai Rp 2 juta rupiah. Cara perhitungan PPh 21 karyawan dengan tunjangan pajak. Farhan bekerja pada PT ABC, statusnya belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan dengan gaji bersih, senilai Rp 7.500.000 bulan. Perusahaan tempatnya bekerja memberikan tunjangan pajak penuh kepada Farhan sejumlah Rp 35.167 perak. Sementara iuran pensiun yang dibayar Farhan adalah Rp75.000 per sebulan. Cara perhitungan PPh 21 karyawan tidak tetap, tidak berkesinambungan. Arji adalah pegawai tenaga lepas untuk desain grafis di PT CDE dengan penghasilan Rp 8 juta. Sebesarnya PPh 21 yang terutang adalah 5% dikali 50% dikali Rp 8 juta sama dengan Rp 200.000. Bila Arji tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 yang terutang adalah 120% dikali 5% dikali 50% dikali 8 juta dengan 240.000. Penjelasan. Karena Arji bukan pegawai tetap di PT CDE, maka PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan peraturan per 32 per PJ per 215 pasal 3 huruf C, sedangkan tarif PPh pasal 21 untuk penghasilan tahunan. Sekian presentasi kami dari kelompok 5 dengan materi pajak penghasilan 21. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan berguna bagi saudara-saudari. Terima kasih.